Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haryadi Hidayat SPI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Dan saya sebagai guru bidang studi fikih di MTS Al-Ikhlas Kasau. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Al-Ikhlas Kasau. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7 dengan materi macam-macam najis dan tata cara bersuci dari najis dengan air. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa min ayatihi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali ya dalam pembelajaran fikih kelas 7 ini. Untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taqabbala. Amin. Terima kasih KM yang sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Abdurrahman Hakim, Hadir. Astuti, Hadir. Delita Aprilia Azahra, Hadir. Dian Muhammad Fajar, kemudian Nadia Juliana Pratiwi, Irsyad Muhammad Wafi. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali dengan pembelajaran fikih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan ada yang memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Silakan. Ayo maju, Gandar Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Masih pelajaran minggu yang lalu Masih. tentang apa? Kemudian apa lagi? Dasar hukum. ya, dasar hukum. Kemudian macam-macam. Anak-anakku, bahwa
toharoh itu penting ya, penting dilakukan. Salah satunya untuk kebersihan kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dalam toharoh itu ada apa saja? Yang pertama ada pengertian toharoh. Nah, apa sih pengertian toharoh secara bahasa? Yaitu sesuatu kegiatan bersuci dan hadas maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, baik. Itu merupakan pengertian daripada toharoh ya. Jadi sesuatu kegiatan bersuci ya. Baik, setelah kita tahu bahwa kita harus bersuci atau taharoh, nah anak-anakku harus tahu bagaimana cara bersuci, kemudian dari apa saja, gitu kan. Nah, kita di pembelajaran hari ini kita akan membahasnya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran masih dari bab toharoh, yaitu tentang bagaimana cara-cara mensucikan daripada najis. Ya, ada yang tahu tentang najis? Ada. Ada. Oke. Anak-anakku, hari ini ya dari pokok yang akan dibahas mengenai macam-macam najis dan tata cara Bersuci dari najis dan air. ya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini? Apa saja? Silakan bisa dibaca semuanya. Bisa kebaca nggak? Yang ujung itu bisa kebaca? Bisa. Nah, silakan baca. Yang pertama, Menjelaskan tata cara bersuci dan hadas dari najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. ya. Di pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas dan najis, ya, untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari pembelajaran hari ini, nanti anak-anakku bisa menjelaskan bagaimana tata cara menghilangkan ataupun bersuci dari hadas dan najis untuk kehidupan kita sehari-hari. Materi ketercapaian yang utama. Kriteria ketercapaiannya silakan baca. Mengaplikasikan jenis najis dan cara mensucikannya. Nah, kriteria ketercapaian untuk pembelajaran hari ini adalah anak-anakku nanti mengklasifikasikan ini mana najis yang masuk ke mughaladzah, misalnya ini hadas ya, ini mah hadas, ini mah najis mukhafafah, ini mah najis mutawasito misalnya ya, seperti itu. Jadi anak-anakku nanti harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis najis dan hadas, gitu ya. Tuh. Kemudian profil Pancasilanya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berpikir kritis. Ya, ini adalah dengan mempelajari pembelajaran ini, anak-anakku nanti harus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Jadi berpikir
tadi membedakan satu tentang najis ya, bisa mengklasifikasikan tentang najis, kemudian membedakan antara najis dengan hadas kan kayak gitu ya. Kemudian profil rahmatan lil alaminnya seperti apa? Berkeadaban, artinya ta'adud ya, berkeadaban dan keteladanan gitu ya, keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita bahas tentang materi hari ini, Bapak akan menyajikan satu buah video ya, dan kamu nanti analisa apa yang ada di dalam video ini ya. Nah, coba apa yang ada di dalam video ini. Atau bola, contoh anjingan balik. Bikinlah dengan air. Dari video yang tadi ada inti yang bisa kan. Di antaranya yang pertama apa? Tentang najis. Yang kedua tentang bersuci. Yang ketiga macam-macam air. Yang keempat alat-alat untuk bersuci. Nah, betul. Itu tadi setelahnya melihat video itu ada beberapa kata kunci yang bisa kita amati. Yang pertama tentang pengertian najis, ya kan? Nah, najis itu menurut apa? Sesuatu yang menjijikkan. Betul. Kemudian ada lagi yang mau berkomentar. Najis itu sesuatu yang kotor. Tuh. Ada lagi apa? Yang dari video ini tadi tentang najis. Nah, untuk itu mari kita bagi terlebih dahulu kepada beberapa kelompok ya, untuk nanti kalian bisa berdiskusi melihat dari video yang hari ini Bapak tampilkan kan, seperti itu. Oke, siap? Oke, terima kasih. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membahas ataupun mengamati video yang tadi ditampilkan. Nah, Pak akan dibagi menjadi 3 kelompok saja. Oke, siap? Oke, silakan sekarang kelompoknya dibagi 3 sesuai dengan kelompok yang biasa kita bagi-bagi gitu ya. Silakan. Kegiatan pembelajarannya.
Beres. Kelompok B? Beres. Beres. Kelompok 3? Beres. Oke, terima kasih. Sudah ada gambaran kan? Sudah. Ya. Nanti presentasikan semuanya ya. Presentasi. Nanti semuanya tampil ke depan. Untuk kelompok 1 silakan. Terlebih dahulu ke depan. Silakan. Baik, kelompok ini tadi menjelaskan tentang macam-macam najis, kemudian pengertian daripada najis dan cara mensucikannya ini ya. Oke, cara mensucikannya. Mau bertanya? Silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok ini? Tidak. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk kelompok 2 untuk kelompok B, maka ke depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok B mempresentasikan tentang definisi najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan. Menurut istilah, najis diartikan suatu benda yang mengalami pakaian atau benda yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Menurut najis merupakan benda yang karena disentuh secara mutlak dan harus dibersihkan apabila terkena najis. Yang najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasithah, najis mutawasithah. Ya. Najis mutawasithah itu ada 2. Ada bau ya. Ada yang mau bertanya, menanggapi kelompok 2? Jadi ada tambahan nih untuk kelompok 2 yaitu di najis mutawasithah itu sedang itu katanya ada dibagi menjadi 2. 1 najis secara ainiahnya, 2 najis secara hukumnya atau hukmiyah. Dan termasuk dari ainiah itu yang masih ain itu mata, berarti masih kelihatan, yaitu misalnya dari barangnya ada barang najisnya kelihatan gitu ya, kemudian masih bisa dirasa ya, kalau misalnya itu rasanya, kalau rasa kotoran ayam seperti apa? Yang benar air ya. Kemudian dari warnanya kelihatan ya, misalnya biasanya warna kotoran ayam apa? Hitam, ada yang coklat, ada yang putih ya, ada putih-putihnya gitu ya. Nah itu adalah najis yang masih aininya dan masih kelihatan gitu ya, tadi dijelaskan oleh kelompok B. Kemudian kotoran ayam ada baunya ya. Seperti apa baunya? Seperti busuk ya, bau ya seperti itu. Ada yang mau menambahkan ataupun menyela dari kelompok ini? Tidak ada. Dapat terima kasih untuk kelompok ini. Silakan untuk kali.
Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Itu kan? Oke. Bersuci itu penting untuk apa saja? Satu, untuk kita beribadah. Apa? Sholat. Sholat, betul. Yang kedua untuk sholat, betul. Jadi bukan toharoh itu untuk kegiatan ibadah. Betul ya. Baik, ada yang mau bertanya dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh teman-temannya? Ada? Speaking dulu, boleh? Tangan dengan video tadi, kemudian hasil diskusi dan pengamatan anak-anak, ada beberapa hal yang dijadikan kesimpulan ya. Yang pertama adalah tentang pengertian toharoh. Yang kedua tadi apa? Macam-macam najis. Tadi toharoh pengertiannya apa? Yaitu bersuci. Yang kedua macam-macam najis. Tadi apa saja? Satu, mughalladah. Dua, mutawasito. Tiga, apa? Ya. Kemudian setelah itu tadi apa? Nah, kemudian yang ketiga ada cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis yang pertama untuk mughalladah apa? Cara mensucikan najis mughalladah yang pertama itu dibilas dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Kemudian cara menghilangkan najis mutawasito yaitu dengan dibilas dengan air sampai bersih. Kemudian yang ketiga, najis mau apa? Itu najis yang sangat ringan, ya, yaitu dengan dipercikan air ke bagian yang terkena najis, ya, seperti itu. Kemudian dasar hukum kenapa kita harus bersuci dari hadas ataupun najis. Ini dari riwayat muttafaq alaih wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
bahwa Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang badui datang kepada kemudian kencing di sudut masjid, maka orang-orang menghadiknya. Lalu Nabi SAW melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan setimba air, lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Nah, itu cara mensucikan dari najis. Bagaimana setelahnya Bapak tadi berikan penjelasan tambahan mengenai najis? Apakah semuanya sudah mengerti semuanya? Sudah. Sih, kalau sudah mengerti, baik. Apakah pembelajaran ini sulit? Tidak. Ada kesulitan-kesulitan dalam memahami pembelajaran yang disampaikan? Tidak. Apakah sudah paham semuanya mengenai pembagian najis, kemudian cara mensucikan najis, kemudian alat-alat untuk bersucinya? Sudah paham? Sudah. Cara-caranya sudah? Sudah. Pertemuan hari ini mengenai najis cukup sekian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ibadah kita. Ketika kita mau melaksanakan ibadah itu, kita sudah terbebas dari hadas dan najis. Untuk pertemuan di minggu depan, setelahnya kita tanya lagi, Bapak akan mengakhiri dari pembelajaran hari ini. Baik, kita akhiri dengan kifaratul majlis bersama. Subhanallah.